Sulit dipercaya bahwa di zaman ini masih ada tempat-tempat di mana perempuan dibatasi keberadaannya, baik karena alasan agama, maupun norma budaya yang menolak kehadiran mereka. Dalam video ini kami akan membahas 10 tempat yang melarang kehadiran wanita. Jika Anda mencari gunung yang menantang di Jepang, maka Gunung Omine mungkin bukanlah pilihan bagi para wanita. Selama lebih dari 1300 tahun, gunung ini hanya didaki oleh pria, karena tradisi Yamabushi yang mengikuti agama Shugendo. Konon, mendaki Gunung Omine akan membawa mereka ke dunia spiritual, tetapi untuk mendapatkan kesucian, mereka harus meninggalkan istri, pacar, saudara perempuan, bahkan ibu mereka, karena perempuan dianggap mengganggu kesucian tersebut. Larangan bagi perempuan untuk mendaki Gunung Omine begitu seriusnya, sehingga di sana terdapat gerbang yang terbuat dari 3 kayu gelondongan tua, untuk mencegah perempuan melewatinya. Jalan Herbertstrasse adalah jalan terlarang bagi pelancong wanita, karena para pelacur menganggap wanita lain adalah pesaingnya. Di balik tembok merah besar itu, adalah jalan paling berdosa di seluruh Hamburg. Ada sekitar 250 orang wanita yang bekerja di sana, dan duduk di jendela toko, menunggu pelanggan. Di balik larangan tersebut ternyata ada sejarah yang tersembunyi. Dahulunya di masa kelam, pemerintah melarang tarian striptis dan prostitusi, tetapi mereka tidak bisa membasminya, sehingga mereka memutuskan untuk mengizinkannya, hanya berada di satu jalan sempit, yaitu Herbertstrasse. Sejak tahun 70, ada tanda besar yang menyuruh wanita dan remaja di bawah usia 18 tahun untuk menjauh, hanya wanita yang bekerja di dalamnya yang diizinkan masuk. Sebuah masjid yang terletak di Laut Arab dekat Mumbai, telah berdiri sejak abad ke-15, dan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ali Shah Bukhari. Pada tahun 2012, pengelola masjid memutuskan untuk memberlakukan larangan bagi wanita mendatangi tempat ini, dikarenakan hukum syariah. Menurut mereka, tidak ada wanita yang dapat mengunjungi kuburan, karena kuburan termasuk tempat suci, sebab kuburan orang suci sufi berada di sana. Okinoshima adalah sebuah pulau kecil yang terletak 60 km lepas pantai Kyushu di Laut Genkai. Pulau ini adalah tempat yang misterius dan menarik, meski tidak terlihat ramah pada pandangan pertama. Dengan tebing-tebing curam dan infrastruktur yang hampir tidak ada, pulau ini memiliki banyak keunikan. Okinoshima adalah rumah bagi kuil Okitsumiya, bagian dari kompleks kuil Agung Taisha Munakata, dan satu-satunya penduduk resmi adalah pendeta Shinto. Kehadiran wanita dilarang keras di Okinoshima, dan alasannya tidak sepenuhnya jelas. Ada yang mengatakan bahwa alasan dibalik larangan ini karena berhubungan dengan darah menstruasi, yang dianggap tidak murni dalam pemikiran aliran Shinto. Sementara yang lain mengatakan, bahwa wanita tidak diizinkan di Okinoshima untuk melindungi mereka dari beberapa dewi Jepang yang iri, karena wanita dianggap saingannya. Okinoshima telah terlarang bagi wanita sejak periode Edo, antara tahun 1603 sampai tahun 1868. Bahkan pria pun kesulitan menginjakkan kaki di pulau itu di masa lalu, hanya ada 200 pria yang diizinkan mengunjungi pulau itu setiap tahunnya. Kuil Dewa Kartikaya di India Utara, adalah salah satu daya tarik dari mitologi Hindu. Kuil kuno ini terletak di Pehowa Township, Haryana. Didirikan untuk memuja dewa perang, yaitu putra Dewa Siwa yang terkenal. Baru-baru ini, kuil tersebut mengeluarkan kebijakan melarang wanita memasukinya, yang menimbulkan kontroversi. Kuil ini berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi, di mana para selibat menahan diri dari hubungan fisik. Karena itu sampai sekarang wanita dilarang mengunjungi kuil ini. Kuil di India ini telah menjadi pusat kontroversi, karena memiliki aturan bahwa wanita yang sedang menstruasi tidak diizinkan memasuki kuil. Menurut legenda, Dewa Ayapa yang disembah di kuil tersebut, mengalahkan setan bernama Malika Puratama yang melamarnya. Dia berjanji akan menikahinya ketika orang berhenti mengunjunginya di kuil, dan wanita dilarang memasuki kuil untuk menghormatinya. Cerita lain mengklaim, bahwa Dewa Ayapa melepaskan semua keinginan duniawi, termasuk berhubungan dengan wanita, oleh karena itu wanita tidak diizinkan masuk ke kuil. Kontroversi seputar aturan kuil masih berlanjut sampai hari ini. Beberapa orang menganjurkan untuk melestarikan tradisi ini, dan yang lain menyerukan kesetaraan. Selama lebih dari 4 dekade, stadion sepak bola di Iran menjadi simbol diskriminasi, karena tidak mengizinkan wanita memasukinya.
Terbukti dalam insiden baru-baru ini, ketika seorang wanita Iran yang telah membeli tiket dicegah memasuki stadion untuk menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Iran dan Lebanon. Para wanita yang marah dikeluarkan dari stadion oleh pihak berwenang, yang bahkan dikabarkan menggunakan semprotan merica. Video dan gambar protes para wanita telah beredar di media sosial, memicu reaksi dari organisasi hak asasi manusia, yang menyerukan FIFA untuk campur tangan dalam mengakhiri larangan diskriminatif ini. Sayangnya, ini bukanlah kasus pertama di mana perempuan Iran dilarang masuk ke stadion. Masih banyak kasus lain yang pernah terjadi, termasuk penangkapan, pemukulan dan penahanan. Meskipun pemerintah Iran telah mengizinkan sejumlah kecil wanita untuk masuk ke stadion pada kesempatan tertentu, hal ini tidak cukup untuk mengatasi diskriminasi terhadap wanita dalam olahraga. FIFA telah didesak untuk menggunakan pengaruhnya dalam menekan pemerintah Iran untuk mengakhiri diskriminasi ini. Museum Tapapa, artinya tempat kami dalam bahasa Maori, adalah museum yang populer di Wellington, Selandia Baru. Museum ini terkenal dengan koleksi harta karun Maori yang mengesankan, beberapa di antaranya memiliki makna sejarah, karena digunakan dalam pertempuran. Museum ini memberlakukan batasan tertentu bagi wanita, untuk melihat beberapa harta karun ini dan telah menyarankan wanita untuk menjauh darinya. Menurut tradisi Maori, roh di dalam harta karun ini harus diperlakukan dengan hormat dan hati-hati. Diyakini bahwa jika seorang wanita hamil atau menstruasi bersentuhan dengan mereka, maka dapat menyebabkan kutukan. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pembatasan yang diterapkan, museum ini memberikan tur, namun memperingatkan wanita untuk menjauh jika mereka sedang hamil atau menstruasi. Sebab budaya Maori memiliki kepercayaan tentang kutukan, dan mereka menganggapnya sangat serius. Pada tahun 2007, di museum ini ada seorang wanita yang tenggelam selama proses pengusiran setan. Oleh karena itu disarankan untuk menjauh dari tonga ini jika Anda sedang hamil atau menstruasi. Meskipun pembatasan ini tampaknya tidak biasa bagi beberapa pengunjung, tetapi hal ini merupakan bagian penting dari budaya Maori, dan harus dihormati. Pantai Timur Afrika memiliki keindahan alam yang memukau, yang dulunya dapat dikunjungi oleh semua orang tanpa diskriminasi gender. Pada tahun 2012, para pemimpin agama setempat memutuskan untuk melarang wanita mengunjungi pantai tersebut. Keputusan ini memicu kontroversi dan kekhawatiran di antara penduduk setempat dan orang luar tentang negara tersebut. Negara ini adalah negara Islam konservatif, secara resmi mengakui Islam Sunni sebagai agama negara pada tahun 2013 dan melarang Islam Syiah. Keputusan untuk melarang wanita berada di pantai tidak disetujui secara luas, dan dikritik sebagai upaya untuk memaksakan aturan agama. Hal serupa juga diterapkan di negara-negara yang dikelola Taliban. Banyak orang kecewa karena para pemimpin agama setempat menggunakan pengaruhnya atas keputusan pemerintah. Langkah tersebut juga menyoroti ketidaksetaraan gender, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Reaksi atas larangan ini masih terus berlangsung, dan perempuan masih dilarang untuk menikmati pantai. Klub khusus pria di London ini sudah ada sejak abad ke-17, ketika orang-orang kaya dan berpengaruh membutuhkan tempat untuk makan, minum, berjudi, dan berkumpul tanpa gangguan dari lawan jenis. Klub-klub ini tersebar di seluruh London, keanggotaannya masih eksklusif dan yang diterima hanyalah pria. Beberapa orang telah meminta agar wanita diperbolehkan berada di dalam klub-klub ini, tetapi beberapa klub menolak usulan tersebut. Meskipun anggota klub-klub ini telah menyusut menjadi sekitar 500 orang, dan mungkin tidak akan berdiri selamanya. Bagikan pendapat Anda tentang ketidaksetaraan gender, di mana perempuan menghadapi diskriminasi. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.